Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, jamaah para alumni madrasah Jam'iyat Khair yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan silaturahmi yang sangat baik ini, alhamdulillah kita membuka kajian perdana kita terkait dengan kajian terhadap kitab Al-Mawa'iz Al-Ushuriyah yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abu Bakar Al-Ushuri. Dan ini, kajian ini adalah usulan dari teman-teman pada saat ketika silaturahmi sebulan yang lalu di rumah Ibu Yuli ya. Ustaz Taufik bilang alangkah bagusnya, Ustaz Sumantri juga bilang alangkah bagusnya kalau diisi dengan kajian kitab. Awal mulanya saya agak sedikit enggan ya, karena di Jam'iyat Khair ini banyak para asatiz habaib yang beliau ini saya pikir lebih utama untuk menyampaikan nasaih ad-diniyah wal wasaya al-imaniyah, nasihat keagamaan dan wasiat keimanan. Tapi karena ini adalah Jam'iyat Khair dan saya sangat cinta terhadap Jam'iyat Khair, maka kita luangkan waktu kita. Pertama, mendoakan para guru kita. Yang kedua, kita memperkuat silaturahmi. Sekaligus kita melakukan kajian. Nanti mungkin kajiannya kita menyesuaikan dengan keadaan lah. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Saya akan bacakan dulu ya, nanti kemudian baru kita jelaskan. Tapi mungkin lebih banyak dielaborasi dalam penjelasannya nanti. Kitab Al-Mawa'iz Al-Ushuriyah ini adalah kitab populer yang sering dibaca di pesantren-pesantren dan di majelis-majelis taklim, terutama di wilayah Jakarta. Dan kitab ini adalah kitab yang menceritakan tentang hadis-hadis yang lebih terkait dengan motivasi keagamaan. Jadi ada 40 hadis. Awalnya Ustaz Taufik minta nasaih ad-diniyah Al-Habib Abdullah Al-Haddad, tapi kajian seperti itu dia tidak tematik. Dia membutuhkan waktu yang agak panjang untuk menjelaskan. Nah, kita butuh sesuatu yang bersifat tematik, maudhu'i, maka ketemulah kitab Al-Mawa'iz Al-Ushuriyah. Qala al-mu'allif rahimahullah an Abdullah ibni Amr radhiyallahu ta'ala anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ar-rahimuna yarhamuhumur rahman irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Nanti per paragraf saya jelaskan ya. Saya langsung jelaskan saja ya. Hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah ibnu Amr. Jadi bedakan Abdullah ibnu Amr dan Abdullah ibnu Umar. Karena biasanya orang agak keliru ini. Nah, ini Amr bukan Umar. Ada wawunya, jadi bacanya Amr bukan Umar ya. Nah, Abdullah ibnu Amr ibnul As, beliau ini adalah seorang sahabat Nabi, anak dari Amr bin As. Amr bin As kita tahu adalah seorang ahli strategi perang, seorang ahli siasat. Nah, beliau punya anak namanya Abdullah ibnu Umar ibnul As. Awal mulanya bukan Abdullah, tapi Al-As ibnu Amr ibnul As. Tapi kata Al-As itu dalam bahasa Arab artinya nggak bagus. Al-As itu adalah orang yang durhaka. Nah, itu As. Maka Nabi mengganti menjadi Abdullah. Abdullah ibnu Amr ibnul As, beliau ini adalah seorang sahabat Nabi yang masuk Islam di usia 17 tahun. 1 tahun kemudian bapaknya masuk Islam. Jadi kecerdasan bapaknya diturunkan atau turun kepada Abdullah ibnu Amr ibnul As. Dan beliau ini adalah salah seorang penulis hadis pertama zaman Nabi. Sahabat-sahabat lain dilarang tuh nulis hadis.
Kenapa? Karena Nabi khawatir kalau hadis ditulis, maka itu akan bercampur dengan penulisan Al-Quran. Khawatir. Maka Nabi mengatakan, man kataba anni ghairal Quran falyamhu. Barang siapa yang menulis dariku selain Al-Quran, hapus. Tapi di antara sahabat-sahabat Nabi ada yang meminta izin kepada Nabi untuk menuliskan hadis-hadis Rasul. Siapa? Abdullah Ibnu Amr Ibnu Al-As. Nabi setuju. Kenapa Nabi setuju? Karena Nabi tahu dia orang cerdas, dia nggak mungkin mencampur adukan antara Quran dan hadis. Jadi larangan itu bersifat khusus, kecuali orang-orang yang tidak dikhawatirkan mencampur adukan antara Quran dan hadis, itu silakan. Maka Abdullah Ibnu Amr Ibn As, beliau ini adalah Al-Katibul Awal lil Hadis An-Nabawi. Jadi penulis pertama hadis Nabi dan mengumpulkan dalam sahifah yang disebut dengan sahifah Shadiqah. Itu Abdullah Ibnu Amr bin As. Yang kemudian sahifah dari Abdullah Ibnu Amr bin As ini isinya hampir ribuan hadis yang kemudian diriwayatkan oleh para ulama-ulama hadis sampai ke Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi berkat beliau hadis mulai dibukukan dan disebarkan. Kalau tidak ada beliau mungkin agak repot. Jadi pahalanya beliau besar sekali. Itu dari segi periwayatan hadis. Nah, salah satu hadis yang diriwayatkan adalah ini. Yang kedua, beliau ini orang yang hari-harinya itu diisi dengan ibadah dan jihad. Kalau nggak ibadah ya jihad. Kalau nggak jihad ya ibadah. Malamnya dia isi dengan tahajud, siangnya dia berpuasa. Ya Abdullah bin Amr bin As, seorang sahabat Nabi yang ibadahnya luar biasa. Sampai-sampai Nabi melihat karena keluar biasaan ibadahnya, khawatir nanti dia bisa jenuh, dia bisa sakit, karena untuk anggota badan kita ada hak yang harus kita penuhi. Maka Nabi tegur dia. Nabi tegur, ya Abdullah ibnu Amr bin As, saya melihat engkau ini puasa setiap hari. Bagusnya engkau berpuasa 3 kali dalam sebulan saja. Disebut dengan Ayyamul Bid. Ya kan? Ayyamul Bid kan 3 kali dalam sebulan. Biasanya malam apa aja tuh? 14, 13, 14, 15. Apa kata Abdullah bin Umar bin As? Ya Rasul, saya bisa lebih dari itu. Kalau begitu puasa 2 kali dalam seminggu. Puasa apa itu? Ya Senin Kemis. Apa kata Abdullah bin Amr bin As? Saya bisa lebih dari itu ya Rasul. Puasa yang terbaik adalah puasa Nabi Daud. Jangan setiap hari puasa. Nabi mengatakan, saya ini lebih bertakwa dari kalian semua. Tapi saya juga sholat malam, saya tidur. Siang hari saya berpuasa, saya juga berbuka. Artinya tidak seperti yang dilakukan adalah Abdullah ibnu Amr bin As. Nah, kalau kau ingin lihat saya, contoh saya, ikuti saya. Akhirnya Abdullah ibnu Amr bin As, dia berpuasa, menggantikan puasa setiap hari dengan puasa Nabi Daud. Ini Abdullah ibnu Amr bin As. Nah, salah satu hadis yang diriwayatkan adalah ar-rahimuna yarhamuhumur rahmanu irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Hadis ini ada 3 variabel ya kalau kita belajar metodologi penelitian ya. Itu ada 3 variabel utama. Yang pertama adalah ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Yang pertama, orang yang mengasihi dikasihi Allah, itu satu. Yang kedua, irhamu man fil ardi, tebarkan kasih sayang kalian kepada makhluk yang ada di muka bumi. Yang ketiga, yarhamkum man fis sama, maka akibatnya atau rewardnya atau konsekuensinya Allah akan memberikan rahmat kepada kalian. Jadi ada 3 kata. Dan ini hadis ini susunnya menarik sekali. Yang dalam bahasa Indonesia hadis ini lengkap. Dari segi tata bahasanya lengkap, dari segi redaksinya lengkap, maknanya lengkap. Yang pertama disebutkan ar-rahimun. Ar-rahimun ini kan dari kata rahimah, ya kan? Kemudian isim fa'ilnya apa? Rahim. Fa'ala isim fa'ilnya fa'il. Kataba katib. Doroba darib. Ini pelajaran sanawiyah ini. Dia tahu nih. Fauzia jagonya. Ustadznya aja digodain.
Jadi kata isim fa'il dalam bahasa Arab itu punya filosofi. Kalau kita belajar bahasa Arab, apa filosofinya isim fa'il? Isim fa'il itu adalah satu sifat yang melekat pada orang itu. Artinya bukan cuma sekedar mempunyai kasih, tapi sudah menjadi bagian di dalam dirinya. Orangnya pengasih. Kalau ngelihat orang itu, orang yang kesulitan, muncul empatinya. Itu namanya rahim. Tapi kalau biasa aja lain. Tapi kalau dia sudah menjadi habit, kebiasaan, karakter, itu disebut dengan ar-rahim. Maka Allah mengatakan ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Allah, orang yang dalam dirinya sudah ada karakter dan kebiasaan suka mengasihi orang lain, kata Nabi, yarhamuhumur rahman. Allah akan memberikan kasih sayangnya kepada dia. Nah, kalau Allah yang memberikan kasih sayang, lain tuh cerita. Beda kalau kita. Kasih sayang kita kadang-kala terukur. Kasih sayang kita kadang-kadang ada motif dan kepentingan. Kalau saya suka sama dia, saya mulai milih-milih. Tapi kalau Allah memberikan kasih sayang lain. Nah, kenapa kasih sayang itu menjadi penting? Yang pertama, itu adalah sifat Allah. Maka Allah menyifati dirinya dengan apa? Rahim, Rahman. Supaya kita ingat sifat Allah dan mengimplementasikan sifat Allah dalam kehidupan kita, maka Allah sebutkan terus dalam Al-Quran supaya kita ingat apa? Bismillahirrahmanirrahim. Dan Bismillahirrahmanirrahim dalam 400 berapa surat? 114 surat itu menjadi ayat menurut mazhab Syafi'i, kecuali di dalam surat At-Taubah itu enggak. Tapi di antara 113 surat dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim ini menjadi ayat. Kalau mazhab Maliki, Imam Malik mengatakan itu bukan ayat, tapi berfungsi al-faslu bainas suwar, memisahkan antara surat-surat dalam Al-Quran. Maka kalau mazhab Syafi'i membaca Al-Fatihah harus dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kalau tidak dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka sholatnya menjadi batal. Tapi kalau mazhab Maliki lain. Jadi persoalan itu adalah persoalan ikhtilaf mazhab ya. Mazhab Maliki mengatakan Bismillahirrahmanirrahim bukan ayat, maka tidak perlu dibaca di dalam Al-Fatihah. Maka orang-orang yang bermazhab Maliki biasanya dia nggak baca Bismillah, langsung Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanur-Rahim sampai amin, lalu baca Qul huwallahu ahad. Jadi dia bukan ayat, tapi al-faslu bainas suwar, memisahkan antara ayat-ayat dalam Al-Quran. Tapi karena kita mazhab Syafi'i, maka kalau kita baca Al-Fatihah itu harus baca Bismillah. Setelah selesai baca Al-Fatihah, setelah amin, kita membaca surat, maka baca juga Bismillah. Jangan ikut-ikutan, karena Jamet Her ini pasti Syafi'i. Saya tidak mengatakan mungkin, pasti Syafi'i. Kalau ada orang Jamet Her yang baca Al-Fatihah sampai Bismillah, keluar dari Jamet Her. Karena orang begitu, ideologinya begitu. Aku nggak baca Bismillah dia. Bukan nggak baca Bismillah, sholatnya nggak baca Fatihah, Gus. Selesai dia langsung. Itu yang pertama ya. Dia adalah sifat Allah. Karena dia sifat Allah, kita disuruh oleh Nabi untuk takhallaku bi akhlaqillah, meniru akhlak dan sifat Allah. Nah, meniru akhlak dan sifat Allah ini kita akan jelaskan pada ketika menafsirkan irhamu man fil ardi. Itu yang pertama. Yang kedua, Nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa taala membawa ajaran-ajaran Quran, itu prinsip dasarnya rahmah, kasih sayang. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kata Allah kepada Nabi, ya Muhammad, kami tidak mengutus engkau kecuali rahmah lil alamin, menebarkan kasih sayang kepada siapa? Semua yang ada di alam semesta. Nanti kita akan jelaskan tuh irhamu kepada siapa, kita jelaskan. Jadi dia adalah prinsip dasar syariat Islam itu rahmah. Maka para ulama-ulama fikih, ulama usul fikih itu mengatakan syariat Islam itu dasarnya rahmat, kasih sayang. Maka kalau ada syariat yang dasarnya adalah kekerasan, itu bukan syariat. Prinsip dasarnya itu bisa dipahami ya. Nah,
karena rahmat ini menjadi prinsip dasar, maka kita pun kemudian harus mempunyai sifat ini. Bukan cuma sekedar mengasihi biasa, tapi menjadi sifat, karakter, dan kebiasaan. Maka menggunakan isim fa'il, ar-rahimun. Ar-rahimun itu isim fa'il dari rahima, rahim. Baru ar-rahimun. Jama' apa itu? Ar-rahimun jama' apa? Bukan, jama' mudzakkar salim. Udah lupa aja. Udah lama. Salah, Gus, sudah salah kenceng lagi. Waktu pelajaran itu kita kagak masuk. Iya dia. Lewat pelajaran bahasa Arab dia keluar dia. Kalau ingat kantin ingat Rukia, ada Rukia sini. Oh iya, kalau ingat kantin ingat Rukia. Oke, nah itu yang pertama ya kita pahami. Yang kedua, irhamu man fil ardi. Bagi orang yang sudah melekat di dalam dirinya sifat rahmah itu, maka Allah perintahkan irhamu man fil ardi, tebarkan kasih sayang. Ar-rahmah itu padanan katanya dalam bahasa Arab banyak. Ar-ra'fah, maka muncul kata rauf, ar-ra'fah. Al-hana, ada ummu hana, ummu handi, kan ada tuh. Kemudian ada yang disebut dengan apalagi rifqah, rafiq. Itu dari makna katanya sampai dengan rahmat, tapi rahmat a'ammu min hadhil mustalahat. Jadi lebih umum daripada istilah-istilah tadi itu. Ada ra'fa, raufur rahim, kata ra'fa. Kemudian ada rifqah, rafiq, terus tiga yang hana. Itu sama itu maknanya, tapi kata rahmah itu lebih luas daripada ke beberapa istilah-istilah dalam bahasa Arab tadi. Tebarkan kasih sayang kepada siapa? Pertama, kepada manusia. Satu. Nah, kalau kepada manusia, bagaimana caranya? Kita mengasihi manusia bagaimana caranya? Karena kita diri manusia itu ada 3 dimensi yang tidak akan lepas. Apa dimensinya? Berkata, berbuat, dan berpikir. Kira-kira ada nggak yang keluar dari itu? Berkata, berbuat, dan berpikir. Ada yang di luar dari itu? Nggak ada. Kalau kita nggak berkata, kita berbuat. Sekarang ini Anda lagi ngapain? Lagi duduk. Itu berbuat. Kalau nggak berbuat, berpikir. Jadi ada tiga yang keluar dari diri kita. Yang pertama berbuat, berkata, dan berpikir. Maka ketika kita diperintahkan oleh Nabi menebarkan kasih sayang kepada manusia, maka pikiran kita disetting supaya ketika kita menjadi pimpinan, menjadi penguasa, menjadi RT, RW, ketika membuat kebijakan-kebijakan, basisnya itu rahmah, kemaslahatan. Nah, makanya kita kritik tuh terkait dengan kenaikan haji itu. Kenapa? Kenaikan biaya haji itu mungkin basisnya profit, keuntungan. Bukan basisnya adalah kemaslahatan. Kalau kita belajar kaidah fikih itu ada tuh. Tasarruful imami 'ala ar-ra'iyah manutun bil maslahah. Semua kebijakan para penguasa terhadap rakyatnya manutun bil maslahah, harusnya terikat dengan kemaslahatan. Maka kalau ada penguasa, baik itu di tingkat kecamatan, apalagi kalau habis camat apa? Kabupaten ya, wali kota, kemudian provinsi, sampai gubernur dan menteri, sampai menteri dan presiden, itu basisnya harus kemaslahatan publik. Jadi tidak boleh keluar. Sementara ibadah haji ini adalah pelayanan, maka tidak boleh berbasisnya profit, keuntungan, tapi adalah kemaslahatan. Maka perlu diberikan subsidi. Kecuali kalau bisnis ya, karena kita memahami haji ini sebagai bisnis pemerintah, jadi semuanya dibisniskan. Kan mahal di sana, iya mahal di Saudi, tapi kita harus memberikan subsidi karena ini bagian dari pelayanan umat. Karena apa? Negara itu adalah khadimul ummah, pelayan umat. Harusnya cara berpikirnya begitu. Yang kedua, berbuat. Maksudnya apa? Kalau Anda berbuat kepada orang lain, itu basisnya adalah rahmah. Misalnya apa? Kalau ada orang kesulitan, ada orang membutuhkan sesuatu, maka kita harus bantu dia. Itu rahmah. Membantu orang lain. Kalau ada orang misalnya butuh uang, dia minta pinjaman, kasih pinjam.
Kenapa? Ya, tapi bagi yang minjam harus balikin. Jangan lupa, begitu. Kenapa? Memberikan pinjaman juga bagian dari sedekah. Nah, ini kan banyak dalam kehidupan kita, kalau minjam semangat, pas balikin, ya itu banyak terjadi tuh. Itu harusnya, ya dartar, harusnya dia harus juga melakukan kebaikan juga. Nah, salah satunya adalah banyak memberi sedekah. Maka sedekah itu menjadi ajaran Islam. Karena sedekah adalah perwujudan dari sifat kasih kita. Sedekah bukan cuma orang Islam aja, orang non-muslim juga berikan sedekah. Kalau ada tetangga kita yang non-muslim, dia butuh sesuatu, kasih, bantu. Jangan melihat agamanya apa, sukunya apa, nggak usah dilihat itu. Karena Islam tidak melihat itu. Kalau kita lihat Nabi misalnya, Nabi Muhammad SAW itu adalah sampel, contoh yang paling ideal kalau bicara tentang sedekah. Nabi ini kan hidupnya nggak kaya. Nabi ditawarkan gunung jadi emas, gunung jadi emas. Kalau ibu-ibu ditawarkan gunung jadi emas, gimana? Tiduran. Nabi ditawarkan gunung jadi emas. Apa kata Nabi? Lapar satu hari, kenyang satu hari lebih saya sukai daripada memiliki semua harta dunia ini. Nabi memberikan contoh. Karena Nabi memberikan contoh untuk sikap zuhud. Tapi Nabi kalau bersedekah melebihi kita. Jadi ada satu ketika setelah Nabi punya kebiasaan memberi makan orang Yahudi, perempuan buta. Ini perempuan buta, miskin, dan dia agamanya Yahudi, berarti bukan Islam. Nah, ketika Nabi meninggal, kepemimpinan dilanjutkan oleh mertuanya, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar As-Siddiq ini tanya sama Aisyah, istri Rasulullah SAW, ditanya, ya Aisyah, apa kebiasaan Nabi yang hari ini belum dilaksanakan oleh Nabi? Artinya belum sempat dilaksanakan oleh Nabi. Aisyah bilang, ya ayahanda, ada satu kebiasaan Nabi, setiap pagi dia pergi ke pasar. Di pasar itu dia biasa memberikan makan kepada seorang perempuan miskin, buta, agamanya Yahudi. Akhirnya Abu Bakar As-Siddiq cari di pasar perempuan itu, ketemu. Setelah ketemu, orang itu kemudian diberikan makan oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Diberi makan. Tapi pada saat ketika Abu Bakar memasukkan makanan ke dalam mulutnya, perempuan tua ini langsung mengeluarkan makanan yang sudah dimasukkan itu. Apa dia bilang? Siapa engkau? Yang biasa memberikan makan kepadaku itu sebelum dia masukkan ke dalam mulutku, itu makanan itu dilembutkan dulu. Karena saya tidak bisa makan semua itu langsung. Dilembutkan. Artinya, ya bahasanya apa? Dikunyah dulu supaya bisa masuk kan? Dicerna apa? Pokoknya bahasanya apalah, supaya dia bisa masuk. Apa kata Abu Bakar? Wahai nenek, yang biasa memberikan makan kepada engkau ini sudah meninggal. Yang sering engkau caci maki. Siapa? Rasulullah SAW. Kaget dia. Ternyata yang selama ini memberi makan setiap pagi kepada dia, ternyata orang yang sering dia caci maki setiap kali ketika Rasul memberikan makan kepada dia. Jadi ketika Rasul memberikan makan kepada dia nggak tahu tuh yang memberi makan Rasulullah. Tapi dia keluarkan suara-suara jelek, kotor, mencaci maki Nabi Muhammad SAW. Nabi diam aja, nggak membalas. Nabi diam aja. Kalau kita begitu gimana? Aduh, setendang aja lah. Ngapain kasih makan? Nah, beda. Nah, kalau kenapa begitu? Karena kita hidup sesuai dengan keinginan kita. Tapi Nabi hidup sesuai dengan keinginan Allah. Maka Nabi caci maki diam aja, nggak melawan. Akhirnya itu perempuan buta Yahudi langsung dia menangis. Oh, selama ini ternyata yang memberi makan adalah Nabi, tidak seperti yang saya pikirkan. Akhirnya dia masuk Islam. Jadi Nabi itu memberikan contoh, bukan cuma kepada orang Islam memperlihatkan kasih sayang, tapi juga kepada non Muslim. Jadi Islam itu tidak beda-bedain ya. Selama dia membutuhkan, kita berikan bantuan. Maka sedekah itu bisa diberikan juga kepada non Muslim, kecuali zakat ya.
Kalau zakat enggak, kalau zakat itu memang sudah ditentukan kelompoknya, al-asnaf as-samaniyah, ada 8 kelompok. Nah, itu disebutkan tidak boleh keluar dari 8 kelompok tersebut. Yang kedua, perkataan. Kalau kita ingin meniru akhlak Allah, Rahman dan Rahim, dan diperintahkan untuk menebarkan sifat Allah tersebut dalam perkataan kita, kalau ngomong jangan nyakiti orang. Jangan caci maki orang, jangan menghina orang, memfitnah orang, itu dilarang. Jangan. Saya kalau kami dicolek sampai sakit banget, saya masih diam. Meningkat gini, wah udah level ke 17. Iya. Bila ada ya, siap-siap aja. Iya, sih. Kenapa? Karena yang pertama, ucapan itu lebih menyakitkan. Orang kalau sudah ada bahasa itu yang sering kalau Zainuddin MZ itu ada tuh ya. Kalau pedang lukai tubuh, masih ada harapan sembuh. Tapi kalau lidah lukai hati, kemana obat hendak dicari? Apa? Perkataan itu lebih tajam daripada pedang. Makanya kita dilarang oleh Nabi jangan mencaci maki dengan perkataan kita, karena apa? Itu lebih menusuk dan lebih tertanam dalam jiwa kita, dan kita akan dendam tuh. Ingat terus tuh. Ini orangnya udah dulu pernah nih. Nanti kalau udah lewat sono nih, gue tendang nih. Jadi udah sudah diukur itu orang itu. Abis. Makanya kita dilarang oleh Nabi untuk mengucapkan sesuatu yang kotor-kotor. Sama itu Nabi mengatakan apa? Apakah mau salah seorang dari kalian memakan bangkai saudaranya? Tuh, Nabi menggambarkan orang yang suka mencaci maki, orang yang suka membicarakan aib orang lain dan sebagainya, seperti itu. Tentu jawabannya adalah kita akan jijik. Nah, begitu pula pada saat ketika kita mengatai orang lain, mencaci maki orang lain, maka seperti kita memakan bangkai saudara kita, maka kita jangan lakukan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, rahmat kepada siapa? Kepada makhluk yang ada di muka bumi ini. Siapa? Binatang. Binatang juga masuk kategori itu. Maka Nabi mengatakan kalau Anda menyembelih hewan, fahsinu dzabha, perbaiki, perbagus sembelihan itu. Maksudnya apa? Misalnya, contohnya kambing yang mau kita sembelih itu jangan dikumpulin satu. Karena kalau kambing lihat temannya disembelih, dia gelisah. Dan itu bisa membuat dagingnya nggak bagus. Sedih dia, karena itu mempengaruhi kejiwaan dia, mempengaruhi struktur daging. Makanya ada riset itu, ternyata hewan yang diperlihatkan sembelihan hewan yang lain itu ternyata memperlihatkan struktur daging yang berbeda, kolesterolnya lebih tinggi. Ya sama, makanya ini kan sama, dia punya jiwa juga. Makanya yang kedua, jangan depan bininya. diam-diam aja ya. Iya, yang di depannya. Ini jangan diikuti nih. Ini yang ini di skip aja yang ini. Iklan pariwara. Yang kedua, pisaunya diasah. Kenapa? Karena pisau diasah itu bisa tidak menyakiti dan menyiksa hewan yang disembelih. Itu ajaran Islam luar biasa. Yang ketiga, baca bismillah. Kenapa? Karena kalau bismillah diucapkan, bismillah ya Allahu akbar kan baru sembelih, itu mempengaruhi kejiwaan hewan. Apa? Nama Allah yang disebut. Nama Allah disebut. Air aja kalau kita bilang bismillahirrahmanirrahim, strukturnya berubah. Apalagi kejiwaan darah dari binatang ternak. Maka ada riset yang kedua. Melakukan riset terhadap binatang yang disembelih tanpa bismillah dengan binatang yang disembelih dengan bismillah. Ternyata yang mengucapkan bismillah, hewan itu lebih bagus kualitas dagingnya. Itu ada risetnya. Artinya apa? Ajaran Islam kalau dilaksanakan luar biasa manfaatnya. Nah, di sini kita baca nih terkait dengan bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kasihnya kepada seekor burung. Ingin menggambarkan bahwa kita juga harus menebarkan kasih sayang kepada makhluk yang ada di muka bumi termasuk binatang. Saya bacakan ya. Wa fi muwafaqati hadzal hadithi hikayatun an Umar radhiyallahu taala anhu kana yamshi fi sukakil madinati
fara'a sobiyan kana fi yadihi usfur. Saya langsung terjemahkan. Muwafaqah itu artinya sesuai, kesesuaian, muwafaqah. Kalau saya bilang ana muwafiq, saya setuju. Ana muwafiq ala ra'ik, saya setuju dengan pendapatmu. Di sini muwafaqah, sesuai. Wa fi muwafaqati hadzal hadis, dalam kesesuaian hadis ini ada apa? Hikayatun. Jadi hikayatun ini jadi mubtada muakhar. Kalau dalam nahwu sharaf tandanya adalah marfu'un bidhamma. Yang belajar, yang masih ingat nahwu itu tahu itu. Hikayat dari siapa? An Umar radhiyallahu ta'ala anhu, dari Umar. Kenapa dibaca Umar bukan Umari? Masih ingat ya? Lupa. Ghairu munsharif, mamnu binas saraf. Jadi bahasa Arab itu menarik gitu. Dibaca Umar karena dia ghairu munsharif atau mamnu binas saraf. An Umar, dari Umar radhiyallahu ta'ala anhu, kana yamsi, beliau pernah dulu yamsi. Yamsi itu artinya jalan. Di mana dia jalan? Fi sukakil Madinah, di penjuru kota. Fara'a, lalu dia melihat. Siapa yang dilihat? Sobian, anak kecil. Kana fi yadihi, yang di tangannya itu ada usfur. Usfur artinya burung. Wa kana yal'abu bihi, dan dia, anak itu, yal'abu bihi, bermain-main dengan burung. Farahima Umaru, lalu kemudian Umar muncul empatinya, kasih sayangnya. Kepada siapa? Dzalikal usfura, maf'ulun bih, kepada burung tersebut. Fashtarahu, lalu dia membelinya. Dari siapa? Minas sabiyi, dari anak kecil. Nah, sabi itu nanti jamaknya adalah sibyan. Sibyan. Fa'ataqahu, lalu kemudian setelah dia beli, dia apakan? Fa'ataqahu, dia lepas. Falamma tuwfiya Umar radhiyallahu ta'ala anhu, pada saat ketika Umar meninggal, ra'ahul jumhur, banyak orang, jumhur itu banyak orang, bukan jumhur ulama ya, tapi mayoritas banyak orang lah. Kenapa? Ra'ahul jumhur fil manam, banyak orang melihat dia dalam tidurnya, artinya bermimpi tentang dia. Tentang siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dalam mimpi mereka fasa'aluhu, mereka bertanya kepada Umar tentang apa? An halihi, tentang keadaannya. Faqalu, mereka berkata, ma fa'alallahu bihak, ma fa'alallahu bik, wahai Umar, apa yang telah Allah lakukan kepada engkau? Bagaimana keadaanmu gitu, kalau dalam bahasa kita sehari-hari, ente gimana Umar gitu. Berkata Umar, Umar berkata, ghafarallahu li wa tajawaza anni, Allah telah mengampuniku dan membiarkanku. Artinya tidak ada dosa yang diberikan kepadanya, atau tidak memberikan siksa kepadanya. Qalu, orang yang bermimpi itu berkata, bi ayyi syai'in, bi judika au bi adlika au bi zuhdik, dengan apa engkau diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Apakah karena judik, kedermawananmu, atau karena adlik, keadilanmu? Karena Umar ini adalah seorang khalifah, pemimpin yang kalau memerintah itu adilnya luar biasa. Au bi zuhdik, atau sifat zuhudmu. Zuhud itu artinya apa? Dia bisa saja naklukkan dunia, tapi dunia tidak ada dalam hatinya. Orang zuhud itu tidak perlu miskin, dia bisa jadi orang kaya, tapi kekayaannya tidak masuk ke dalam hatinya. Dia gunakan untuk kepentingan syiar Islam. Itu orang zuhud. Apa kata Umar? Qala, Umar berkata, lamma wada'tumuni fil qabri wa satartumuni fit turabi wa taraktumuni wahidan, ketika engkau wada'tumuni, antum wada'tum, ya kan? Antum wada'tum membutuhkan maf'ul. Maf'ulnya adalah ni. Ketika engkau meletakkanku di mana? Fil qabri, di dalam kuburan. Wa satartumuni fit turab, dan satara, antum satartum,
dan engkau menutupi aku dengan apa? Turab, dengan tanah, artinya mengubur. Wa taraktumuni wahidan, dan engkau meninggalkanku dalam kesendirian, sendiri di dalam kuburan. Fadakhala alayya malakani. Dakhala artinya masuk. Alayya, kepadaku, malakani, dua orang malaikat. Malakun, malakani. Sebenarnya malak itu dia berasal dari kata malak, bukan malak tapi malak. Tapi karena susah ngucapinnya jadi malak. Jamaknya malaikah. Awalnya dari kata malak, jadi malak. Malakani muhayyibani, malaikat yang membuat Umar tuh takut itu. Kira-kira malaikat apa itu? Hah? Udah lupa ya? Munkar Nakir. Nanti kenalan dah kalau sudah di kuburan, kenal. Munkar Nakir, dua malaikat Munkar Nakir yang begitu menakutkan Umar. Umar aja takut, yang ibadahnya luar biasa, apalagi kita nanti. Fotoro akli, kata Umar, tor itu terbang, akli itu akalku terbang. Maksudnya apa? Melayang-layang dia karena ketakutan, jadi di melayang-layang itu. Kemudian apa? Warta'adat mafasili. Mafasil itu tulang persendian, mafasil. Irta'adat itu bergemetar. Ada kata ra'du, ada surat ar-ra'du tuh. Ra'du surat apa itu? Ra'du. Ada kata surat ar-ra'du kan? Apa ra'du artinya itu? Petir. Warta'adat itu udah kata ra'ada, tambah alif, apalagi tuh? Alif dan ta, ya. Ra'ada, irta'ada. Warta'adat artinya apa? Gemetar. Mafasili, tulang persendianku. Umar saja gemetar. Bayangkan itu, apalagi kita. Kenapa dia bergetar? Min haibatihima, karena kedahsyatan, haibah, kedahsyatan kedua malaikat itu. Wa akhadhani, dari kata akhadha. Jadi dia kemudian musanna ya. Akhadhani, kedua malaikat itu memegang aku, wa ajlasani, dan mendudukkanku. Wa arada, dan keduanya ingin, ayas alani, mempertanyakan atau mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepadaku. Biasanya pertanyaannya apa sih? Man rabbuka? Si bocor ini ya, nanti diapal itu. Man rabbuka, man nabiyuka. Ini udah ada bocorannya, masa nanti lupa pada saat itu. Nah, sebelum dia bertanya, fasami'tu nidaan minal hatib, Umar itu mendengar satu suara orang memanggil. Hatib itu telepon ya, hatib. Tapi maksudnya di sini adalah suara dari jauh itu, ada suara. Apa bunyi suara itu? Utruka abdi wala tukhawwifahu fa inni rahimtuhu wa tajawaztu anhu li'annahu rahima usfuran fid dunya farahimtuhu fil uqba. Kata suara itu tentu saja Allah yang bicara ini. Apa? Utruka abdi. Utruk, kalau orang yang suruh ninggalkan dua orang jadi utruka. Kalau banyak utruku. Utruka, tinggalkan. Siapa? Abdi, hambaku ini. Maksudnya Umar bin Khattab. Wala tukhawwifahu, jangan engkau takuti dia. Maksudnya jangan ditanyalah. Diamin aja. Kenapa? Fa inni rahimtu, saya sudah memberikan kasih sayangku kepadanya. Kenapa? Wa tajawaztu anhu, dan aku sudah mengampuni semua dosanya. Wa tajawaz anni. Kan ada tuh kalau kita baca doa buat orang yang meninggal, in kana muhsinan fazid fi ihsani wa in kana musian fatajawaz an sayyiati. Pernah dengar ya? Itu dari tajawaza. Kalau dia yang meninggal ini orang baik, fazid fi ihsani, tambahkan kebaikannya. Wa in kana musian, kalau seandainya dia ini orang buruk, jahat, fatajawaz an sayyiati, lepaskan segala dosanya, ampuni dia. Itu bahasanya begitu.
Kenapa? Kata Allah, li'annahu rahima usfuran, karena dia sudah mengasihi burung. Fid dunya, di dunia, farahimtuhu fil uqba, maka aku akan mengasihi dia di akhirat. Itu baru burung loh, belum manusia. Makanya Nabi menganjurkan kita harus selalu mempunyai sifat empati kepada setiap penderitaan yang dialami oleh manusia. Saya lanjut aja ya, karena waktu kita sudah sampai jam 12, ini sudah waktu untuk makan ini. Sudah, Dahlia sudah siap? Sudah siap. Kalau belum siap kita lamain. Tanggung ya. Nah, yang kedua, ini rahmatnya kepada manusia. Jadi ada dua hikayat diciptakan oleh Muhammad bin Abu Bakar Al-Usfuri yang untuk kita perhatikan. Apa? Kita baca lah ya, sambil kalau mau belajar ya dari sekarang bisa diberikan syakalnya dikit-dikit. Insya Allah pas tua ini baru kita paham bahasa Arab. Meskipun dulu di kelas setengah mati, sekarang insya Allah bukakan. Masih ada umur. Hikayatun ukhra, ada hikayat yang lain. Ini menarik ini, nanti bisa bahan ceramah ini kalau memang yang suka yang ceramah, yang khutbah. Kana abidun fi bani Israila marra ala kathibin minar ramli wa qad asaba bani Israila maja'atun fatamanna nafsahu an hadha law kana daqiqan la ashba'a butuna bani Israil fa Allah ta'ala ila nabiyyin min anbiya'ihim an qul li fulanin inna Allah ta'ala qad awjaba laka minal ajri ma law kana daqiqan fatasaddaqtu bihi faman rahima ibadallahi yarhamhullahu ta'ala fa inna dhalikal abda lamma rahima ibadallahi biqaulihi law kana hadha daqiqan la asba'an nasa fawajadat thawaba kama fa'ala. Ada hikayat ini sama dengan cerita ya, karena hikayat dalam bahasa Arab sama dengan kisah, qasas, kisah. Hikayat sama. Kana wa akhwatuha, ini kan fungsinya apa? Tarfa'ul isma wa tansibul khabar. Maka isimnya siapa? Abid. Maka dibaca abidun. Ya kan begitu kan? Masih ingat kan di Sanawiyah ya? Kana abidun, seorang hamba. Kana, dulu. Jadi kalau dibilang kana dulu ya, dulu ada seorang hamba. Itu maksudnya begitu. Kalau dibilang kana yamsi, dari dulu sampai sekarang masih berjalan. Kana yamsi, itu bahasa Arab. Tapi kalau dia menceritakan dulu selesai lagi, nggak ada lagi. Kana abidun, seorang hamba fi bani Israel, di kalangan bani Israel. Israel ini adalah satu gelar dari kata Isra dan Il, artinya hamba Allah. Gelar ini diberikan kepada siapa? Israel. Nabi Yakub ya, Nabi Yakub. Bani itu anaknya siapa? Anaknya siapa? Nabi Yakub. Anaknya Nabi Yakub ada berapa orang? 12. Salah satunya Nabi Yusuf. Maka Nabi Yusuf bilang, saya lihat dalam tidurku ada 11 apa tuh? Kaukaban, planet. Kalau kawakib itu planet, kalau bintang nujum. Jangan artikan kawakib itu bintang, tapi dia planet. Ada 11 planet itu sujud kepadaku. 11 itu maksudnya apa? Saudaranya Nabi Yusuf. Nabi Yakub istrinya ada berapa? Ada yang tahu? Kalau tahu saya kasih 50.000 lah. Oh sedikit. Sedikit. Siapa? Ada berapa? Ada 4. Ada 4. Yang pertama Nabi Yakub punya istri namanya Rahel. Rachel, kalau orang dia. Ya, Rahel. Tulisnya Rahel. Tulisnya Rahel. Punya anak namanya Yusuf dan Bunyamin. Kemudian ada satu lagi namanya siapa itu? Punya anak 6. Jadi punya anak 6. Nah, itu yang 6 itu nanti salah satunya ada yang disebut dengan Levi. Yang Levi ini adalah nanti
menjadi apa kakeknya dari Nabi Musa. Levi itu jadi Levis nanti itu. Levi itu punya orang Yahudi. Dan dari hasil Levis itu digunakan untuk gerakan Zionisme. Suhyuni. Makanya jangan pakai Fauzia itu, Fauzia. Itu tuh. Beli yang KW, jangan yang asli. Karena Levis tuh, Levis. Jadi kalau beli yang KW. Karena sebagian dari hasil penjualan Levis itu digunakan untuk membantu gerakan Zionisme. Gerakan Zionisme apa? Ya contohnya adalah Palestina itu ditindas. Itu Zionisme. Hati-hati. Nah, dari istri ketiga dari Nabi Yakub ini adalah pembantunya istri pertama Nabi Yakub. Istri keempat pembantunya istri kedua Nabi Yakub. Loh, kok bisa? Jadi kedua adik kakak ini, Rachel dan saudaranya, kok bisa kakak adik bisa menikah dengan satu laki-laki? Zaman dulu dibolehkan. Menikahi kakak adik, zaman Nabi Muhammad diharamkan. Iya, wala apa tuh? Jangan kau gabungkan saudara-saudaramu. Hah? Turun ranjang boleh, coba turun dari ranjang doang. Jangan kan turun ranjang, naik ranjang juga boleh. Ini bukan turun ranjang nih, turun gunung. Nanjak gunung. Kalau seandainya seorang perempuan meninggal, lalu suaminya kawin lagi dengan adiknya boleh. Tapi kalau menggabungkan tuh nggak boleh. Wantajmu baina akhwaikum itu nggak boleh. Nah ini boleh nih Topik. Nah zariat sebelum Nabi Muhammad SAW itu boleh tuh zaman Nabi Yakub. Jadi dua kakak adik dinikahi, boleh syariatnya. Nah istri pertama bilang sama istri kedua kakak adik, ini Nabi Yakub ini orang baik, kita sudah banyak bersyukur dengan Nabi Yakub. Bagaimana kalau kita beri hadiah? Keduanya berdiskusi, hadiahnya apa? Lah kita kan punya pembantu tuh. Bagaimana kalau kita suruh nikahkan saja? Cocok ini gimana manis? Akhirnya istri pertama menikahkan pembantunya kepada Nabi Yakub, istri kedua menikahkan pembantunya kepada Nabi Yakub. Kira-kira mau nggak menikahkan pembantu dengan suami? Ustaz Halwani, dia bilang mau menikahkan pembantunya dengan Ustaz katanya. Masalahnya begini ya, nggak ada pembantu. Oh iya. Nah, dari pembantu yang pertama, istri pertama ya, itu punya anak dua. Pembantu yang kedua punya anak dua. Jadi berapa orang? 6 tambah 2 tambah 2 tambah 2. 12. Inilah diceritakan di dalam Al-Quran tentang keluarganya Nabi Yusuf. Ada dalam Al-Quran. Dibacain nantilah. Ini ceritanya begitu. Kenapa kok bisa jadi 12? Itu tidak satu ibu. Yang bermasalah itu adalah istri yang kedua. Anak-anaknya ini yang bermasalah. Yang disebut dengan Yahudi nanti. Yang sekarang Israel. Itu dari anak istri kedua. Tapi yang pertama Nabi Yusuf dan Bunyamin itu orang soleh semua. Yang bikin masalah yang 6 orang ini. Ditambah dengan 4 jadi 10 orang. Ini bermasalah. Itu namanya Bani Israel. Nah, dalam di Bani Israel itu ada seorang hamba abid. Marra ala, dia melewati, apa yang melewati? Katsibin minar ramli. Jadi ada setumpuk pasir tuh. Ramli itu pasir, ramli. Haji Romli. Bukan Sarmil ya. Romli itu pasir. Kalau Sarmil semen katanya. Kalau Romli pasir. Kalau Rusli apa ya Rusli? Nggak usah diterjemahin lah. Waqad asaba Bani Israel tertimpa apa? Maja'atun, kelaparan. Jadi kalau bahasa Arab begini, kalau maf'ulnya didahulukan, fa'ilnya dibelakangkan, itu diartikan dengan menggunakan kalimat pasif. Itu bahasa Arab. Misalnya gini, waqad asaba Bani Israel. Bani Israel maf'ul bi. Fa'ilnya mana? Maja'atun. Maja'atun kata ju. Lapar. Maja'ah itu kelaparan.
Dan Bani Israel itu ditimpa oleh kelaparan. Jadi fasih, kalimat fasih. Fatamanna fi nafsihi, dalam hatinya dia berangan, berharap atau berangan-angan. Kepikiran dalam pikirannya apa? An hadza, kalau seandainya ini pasir, kata dia. Cuma berandai-andai di dalam pikirannya dia bilang, kalau ini pasti jadi tepung, daqiqan, tepung, la ashba'a butuna atau la usbi'u butuna Bani Israel. Maka aku akan membuat perutnya Bani Israel menjadi kenyang. Ashba'a, yusbi'u, usbi'u, itu ana usbi'u. Saya akan mengenyangkan. Siapa? Orang-orang dari Bani Israel yang kelaparan itu. Lalu Allah fa'auhallahu ta'ala, Allah kemudian wahyukan kepada nabiyyin min anbiya'ihim, salah satu nabi mereka, karena dalam Bani Israel nabinya banyak itu. Dan itu hampir sebagian besar nabi-nabi di Bani Israel itu dibunuh oleh orang-orang Bani Israel. Nah, salah satu yang dibunuh siapa? Nabi Yahya itu. Nabi Yahya, dan termasuk Nabi Isa mau dibunuh, tapi Nabi Isa Allah selamatkan. Nabi Yahya kena. Nabi Zakaria juga dibunuh kalau nggak salah itu. Dibunuh kan? Dibunuh juga Nabi Zakaria. Hampir sebagian besar nabi-nabi Bani Israel dibunuh oleh orang Bani Israel. Dan suka dicela dan caci maki oleh Bani Israel. Itu kerjaan Bani Israel. Nah, ada Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada salah satu dari Bani Israel, dia mengatakan, "Anqul," katakan li fulanin, kepada orang itu, innallaha ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala, qad aujaba laka minal ajr, Allah sudah tetapkan kepada engkau dapat pahala meskipun belum kau lakukan, baru angan-angan saja. Malau kana daqiqan fatasaddaqta bihi, kalau seandainya pasir itu menjadi tepung, engkau akan menyedekahkan pasir itu kepada orang-orang yang kelaparan. Baru terbersih dalam hatinya saja Allah sudah memberikan kepadanya pahala. Kenapa? Faman rahima ibadallah, barang siapa yang mengasihi hamba-hamba Allah, yarhamhullahu ta'ala, Allah akan memberikan rahmat kasih sayangnya kepadanya. Fa inna dalikal abda, karena orang itu ketika dia dalam pikirannya ingin merahmati, memberikan kasih sayang kepada hamba Allah dengan perkataannya, lau kana hadza daqiqan la usbi'un nas, perkataan tadi itu, kalau seandainya pasir ini jadi tepung, saya akan mengenyangkan perut-perut Bani Israel. Maka kata Allah, fawajada tsawab kama fa'al, dia mendapatkan pahala seperti dia lakukan. Niatnya itu sama dengan pahala ketika melakukan. Baru niat. Angan-angan untuk melakukan kebaikan. Maka kita selalu berangan-angan melakukan kebaikan dan melakukan kebaikan sesuai dengan kemampuan kita. Itu akan diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bentuknya apa? Rahmat Allah kepada kita. Pertama, Allah ampuni dosa. Yang kedua, Allah berikan rezeki kepada kita. Makanya orang bersedekah itu Allah nambahkan rezekinya. Yang ketiga, Allah mudahkan semua urusan kita. Yang ketiga, Allah sembuhkan penyakitnya kita. Itu rahmat. Makanya bukan rahmat dalam pengertian seperti cinta orang, tapi Allah cinta kepada orang itu, Allah permudah semua urusannya. Maka orang kaya yang dermawan tidak pernah susah hidupnya. Itu sudah terbukti dalam sejarah. Dan orang yang sakit lalu banyak bersedekah, Allah akan sembuhkan penyakitnya. Dawu mardakum bisadaqah. Obati orang-orang sakit di antara kalian dengan bersedekah. Maka dengan hadis yang pertama ini, kalau kita laksanakan, kita sudah cukup tuh menjadi hamba Allah yang akan masuk surga. Baru satu saja. Oleh karena itu, maka kesempatan ini kita coba mempraktekkan sifat rahmat Allah ini dengan banyak membantu saudara-saudara kita dan merahmati, menyayangi makhluk yang ada di muka bumi ini, termasuk lingkungan di sekitar kita. Wallahul muwaffiq.